Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan saya, Ahmad Gunawan. Ya, saya ingin sharing, ingin berbagi ilmu dengan warga masyarakat yang punya niatan menjadi anggota DPRD. Ya, saya akan kasih tip-tip menjadi anggota DPRD supaya tidak salah langkah dalam mengambil keputusan. Ya, saya 3 periode di DPRD, saya 15 tahun. Terakhir 1 periode kemarin saya menjadi ketua DPRD Kota Cimahi. Ya, saya juga sempat menjadi pimpinan Dewan Indonesia, yaitu ADEXI. Saya sekjen. Jadi sedikit banyak saya tahu tentang bagaimana kiprah menjadi anggota dewan. Sahabat-sahabat, bagi warga masyarakat yang ingin mencalonkan anggota dewan, ya, pertama siapkan dulu fisik dan mental menjadi seorang politisi. Menjadi seorang politisi. Jadi kan anggota dewan ini 500 calon anggota dewan, yang jadi itu 45, kurang lebih begitulah. Ya, dari calon sekitar 500, yang jadi itu 45. Jadi yang 450 itu, nah itu harus siap mental ketika jadi, ketika tidak jadi. Nah, yang 45 yang jadi sekalipun harus siap mental. Ya, ini semuanya sudah dihadapkan dengan kesiapan mental yang luar biasa. Tidak sedikit caleg-caleg yang nggak jadi kena gangguan hati dan kena gangguan jiwa. Tidak sedikit, itu sudah kenyataan. Dan tidak sedikit juga yang sudah menjadi anggota dewan juga malah jadi persoalan besar. Ya, bisa ujung-ujungnya berhadapan dengan pihak hukum, bisa habis kekayaan, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, nah ini kalau saya berbicara itu pahit, bukan manis. Kalau manis saya nggak ikutan. Ya, itu kan. Misalnya ini pengalaman saya ke belakang. Ya, kita ceritakan. Jadi kata ajaran agama kita, ya hadis menurut hadis nih, tentu saja hadis dari Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi ini pengalaman yang harus diberikan. Jadi kata ajaran agama kita bahwa balighu ani walau ayah. Sampaikan walaupun 1 ayat kebaikan dan kebenaran untuk menyelamatkan umat. Dan itu, ya. Sahabat-sahabat, ketika calon anggota dewan terus menjadi anggota dewan, harus menyiapkan jiwa politisi, dan ketika sudah menjadi anggota dewan harus menyiapkan jiwa anggota dewan, jiwa politikus, jiwa menjadi anggota dewan. Ketika jadi anggota dewan, digaji, ya, uang termasuk cukup buat kehidupan keseharian, berbagi dengan konstituen atau pendukung, asal pandai memanage cukup. Nah, dibandingkan dengan yang tidak jadi anggota dewan, dibandingkan dengan usaha-usaha lain, dewan punya nilai plus, setuju. Karena selain di situ juga ada income yang cukup, ya, juga ada status sosial yang tinggi. Makanya namanya juga anggota dewan ini anggota dewan terhormat. Ya. Nah, kalau memandang sekilas seperti itu, memandang ringan seperti itu, ya. Namun praktek di lapangan ketika sudah menjadi anggota dewan, ada hal-hal yang tidak bisa disampaikan, ada hal-hal yang tidak bisa dibayangkan, ada hal-hal yang tidak bisa diprediksi dari awal ketika menjadi masyarakat biasa, terus menjadi anggota dewan. Ketika sudah masuk anggota dewan, ada hal-hal yang tidak terprediksi. Nah, pertama saya kasih judul gaya hidup. Dari gaya hidup inilah berkembang yang tidak terukur. Jadi sahabat-sahabat, ketika sahabat-sahabat mencalonkan diri menjadi anggota dewan, jangan pernah berpikir kaya, jangan pernah berpikir banyak uang, jangan pernah berpikir berlimpah uang, tapi harus berpikir bagaimana mengabdi kepada masyarakat,
Niatnya sudah harus begitu. Niatnya sudah begitu. Betul gajinya luar biasa lah. Anggota dewan itu di atas pegawai-pegawai biasa. Ya. Jadi berpikirnya mengabdi karena Allah. Udah gitu aja. Ya, baru kita bisa memanage keuangan dan sebagainya. Kalau tidak berpikir seperti itu, berpikir kaya segala macam, udah gagal nih. Ya. Begitu masuk jadi anggota dewan, ya, cara berpikir sudah lain. Hati-hati, jangan pernah berubah gaya. Jangan berpikir berubah gaya. Hati-hati, dampak berubah gaya luar biasa. Tidak sedikit orang yang masuk jadi anggota dewan, begitu masuk itu ada hal-hal yang tidak terduga. Harus menyiapkan mental istri kita. Kalau masuk dunia politik ini kan istri itu nomor 16. Ada istilah begitu. Bahkan bisa jadi nambah istri, bisa jadi nambah pendamping, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini mulai kerepotan di situ. Nah, dan ada hal-hal yang tidak terduga. Kalau dulu ketika jadi masyarakat biasa, beli rokok itu sebungkus 20.000 misalkan. Begitu masuk anggota dewan, rokok itu bisa 200.000. Rokok itu bisa jadi 200.000. Kenapa? Karena sekali pergi ke warung, nyuruh orang aja ngasih 50.000, kembalinya nggak akan kembali. Itu anggota dewan. Nyuruh seseorang uang 50.000 atau 100.000, beli rokok 2 bungkus, itu nggak akan kembali kembaliannya. Coba aja nanti. Ya, susah kalau harus cerita. Terus ketika beli rokok, yang ikutnya banyak. Ada yang kenal, ada yang tahu, ada yang nge-hello, ada yang apa. Akhirnya harus dikasih rokok juga. Makanya rokok itu untuk anggota dewan itu bisa 200.000, bisa 100.000. Nah, ini mulai nih. Tidak tergambarkan dan tidak terpikirkan kondisi itu. Ya, anggota dewan betul. Misalkan dikasih rumah dinas atau kasih tunjangan perumahan, dikasih mobil dinas atau dikasih transport, biaya transport untuk nyicil mobil bisa, beli mobil pribadi bisa, dan sebagainya. Ya, di depan rumah itu mobil itu 1, 2, bisa 3 depan rumah itu anggota dewan tuh bisa. Ya, cuma di ujung begitu tidak jadi lagi anggota dewan. Ini mulai persoalan. Mobil satu persatu hilang, rumah satu persatu hilang. Duh, gimana caranya? Ya, jadi aja, coba aja dulu. Susah diceritakannya nih. Ya, jadi itulah dampak akibat daripada seorang anggota dewan. Jadi anggota dewan kalau masyarakat sudah menjadi anggota dewan, ada istilah saya itu riweuh, paciweuh, ya, kecebur. Riweuh, paciweuh, kecebur. Aduh. Jadi kalau politisi ini, kalau ibarat harimau ketika nangkap kambing, nggak akan pernah bisa dilepas. Jadi kalau seseorang masuk dunia politik yang penuh harapan, di dunia politik ini sangat menjanjikan harapan itu, ya disitulah nggak akan pernah dilepas politik ini. Never ending. Ya, politik nggak akan pernah mati. Jadi kalau kata Pak Amin Rais itu, politik praktis ini adalah kunci keberkahan. Bisa jadi apa? Bisa jadi dewan, bisa jadi wali kota, bisa jadi menteri, bisa jadi DPR RI, bisa jadi dewan provinsi. Wah, harapannya melambung. Banyak orang kalau sudah masuk dunia politik nggak akan pernah bisa kembali kebanyakan. Ya, kecuali rangsak di ujung. Ya, susah disampaikannya. Nah, kalau kita niatannya untuk mengabdi kepada partai, mengabdi kepada masyarakat, setuju. Jalan aja, nikmati itu di situ. Kalau punya pikiran hal-hal lain repot, karena ada kejadian-kejadian yang di luar prediksi kita dari awal, yang tidak bisa diceritakan dari awal, tidak bisa disampaikan kepada seseorang. Nanti dirasakannya oleh sendiri. Ya, dirasakan oleh sendiri ketika sudah menjadi anggota dewan. Yang jelas saya simpulkan di ujung, tidak ada anggota dewan yang kaya setelah pensiun, terutama dewan kota dan provinsi. Ya, saya nggak ngerti dewan RI. Nah, jadi, makanya itu filosofinya. Jadi sebesar-besarnya gaji anggota dewan, kata Pak Gus Dur dulu,
dimakan bersama. Hanya megang sementara lepas. Megang sementara lepas. Jadi kalau ada seseorang sekarang menjadi masyarakat tidak punya utang, begitu masuk jadi anggota dewan pasti banyak utang. Coba aja, bingung caranya saya juga nggak ngerti. Coba aja, praktekin aja. Disitulah muncul, mulai berpikir keras, mulai berpikir setiap malam, siang malam per detik. Di situ mulai lelahnya. Ada rapat partai, ada rapat komisi, ada rapat fraksi, ada rapat paripurna, ada rapat lobby, ada rapat itu, rapat itu. Walah, puluhan jenis rapat tak terhenti. Apalagi mesti kungker-kungker keluar kota segala macam, udah terbengkalai rumah dan sebagainya. Ya makanya pesankan kepada istri di rumah, ya ketika kita menjadi anggota dewan, siap-siap mental, siap-siap mental. Kalau tidak siap mental sudah berantakan di ujung. Itu sahabat-sahabat, ya sekilas saja ya ini pengalaman kita di anggota DPRD agar tidak terulang oleh sahabat-sahabat yang belum menjadi anggota dewan atau sekarang sedang menjadi anggota dewan. Coba dipikirkan. Jadi tahun pertama itu nggak bisa kita meraih kekayaan, tapi lebih kepada malah mendapatkan tambah jiwa. Itu saja, mohon maaf barangkali ada hal yang kurang berkenan. Ya, saya manusia biasa, tak ada gading yang terletak, tak ada mawar yang terberduri. Kan sempat ikan gabus lebih cepat lebih bagus. Benarnya dari Quran dan hadis, salahnya dari Ahmad Gunawan. Jangan lupa subscribe dan like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.